Tidak lama kemudian, wanita itu terbangun karena merasa pegal di lehernya. "Ah, kamu sudah bangun? Maafkan aku karena terlambat menyadarinya." "Apa yang sakit? Di sinikah?" ucap Winda sambil mengusap dahi Louis dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Maaf. Karena kecerobohanku, kamu jadi mengeluarkan air mata." Louis merasa sangat sedih saat melihat air mata mengalir di pipi Winda. "Berjanjilah untuk menjaga dirimu baik-baik, agar aku tidak perlu menangis lagi untukmu." Winda menatap Louis dengan lembut. "Iya sayang, aku janji." Kemudian, Louis mendekatkan wajahnya untuk mencium bibir lembut wanita yang ada di depannya itu. Winda menutup kedua matanya, lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Louis. Hanya tinggal 1 inci lagi bibir mereka berdua saling terpaut. Namun, keromantisan mereka terhenti karena pintu kamar Louis yang tiba-tiba terbuka. Seketika itu, Winda langsung menjauhkan wajahnya dari wajah Louis. "Louis, are you okay?" Lisa berteriak saat membuka kamar Louis. Suaranya sangat memekakkan telinga di kamar itu. "Kakak, bisa nggak kakak datangnya mundur 5 menit saja?" ucap Louis dengan sangat kesal. "Memangnya kenapa?" tanya Lisa dengan bingung. "Kakak lihat gak sih, kalau aku sedang bersama Winda?" Kakak ini benar-benar mengganggu. "Seharusnya tadi aku sudah mendapatkan bibirnya," ucap Louis dengan terang-terangan kepada Lisa. Mendengar kata-kata dari mulutnya, Winda langsung mencubit lengan Louis. "Hahaha. Oke, silakan lakukan saja." "Ayo Winda, lakukanlah," goda Lisa yang masih tertawa. "Ais, kakak ini. Mana nikmat kalau ada Kak Lisa di sini." Louis melirik wajah Winda yang memerah karena malu. "Halo Winda, how are you honey?" sapa Lisa kepada Winda. "Alhamdulillah baik Kak." Winda tersenyum menyambut kedatangan Kak Lisa sambil mencium pipi kanan dan kirinya. "Kenapa kamu sangat tega Louis? Tidak memberi kabar sama kakak, tapi malah menghubungi Winda untuk datang," ucap Lisa sedikit kesal. "Oh ya, bagaimana kamu tahu kalau aku sedang di rumah sakit?" tanya Louis kepada Winda dengan penasaran. Di saat waktu yang bersamaan, Nico terkejut saat masuk ke dalam kamar Louis. Karena di kamar itu, Nico melihat Nyonya Lisa dan Nona Winda yang sudah berada di samping Louis. Kemudian, Louis menatap Nico dengan pandangan tajam. Louis merasa, kalau semua ini adalah perbuatan Nico yang memberitahu mereka tentang keadaannya di rumah sakit. Lalu Nico mengangkat kedua tangannya, dan pasrah untuk menerima hukuman dari Louis. "Ini semua bukan salah Nico. Tapi salah kamu sendiri, kenapa menghubungiku memakai ponsel Nico? Sebenarnya, sepulang kerja aku penasaran kapan kamu akan pulang. Jadi, aku menghubungimu dengan nomor barumu itu, tapi yang menjawab panggilanku malah Nico. Aku jadi curiga, kenapa kamu menelponku memakai nomor Nico? Karena penasaran, aku memaksa Nico untuk menceritakan keadaanmu yang sebenarnya. Setelah Nico menceritakan semuanya, jadi aku langsung memesan tiket. Karena aku sangat khawatir dengan keadaan kamu." Jelas Winda. "Terima kasih sayang, sudah mau datang jauh-jauh ke sini. Aku baik-baik saja. Kamu pasti capek, beristirahatlah. Biar Nico yang mengantarmu ke hotel," ucap Louis memperhatikan Winda. "Aku datang ke sini untuk menemanimu, bukan untuk menginap di hotel." Winda sedikit cemberut. "Aku ingin tidur dan menjagamu di sini." Winda sudah membulatkan pilihannya. Louis tersenyum mendengar kata-kata dari Winda. "Baiklah jika maumu seperti itu." Louis menyerah jika Winda sudah mengambil keputusan. Sebenarnya, hatinya menari-nari kegirangan, karena malam ini Winda berada di sampingnya. "Maafkan bayi dewasa ini, dia selalu merepotkanmu," ucap Kak Lisa menyindir Louis. "Apaan sih kakak ini?" gerutu Louis dengan kesal. "Ya sudah. Kakak pulang saja, besok pagi kakak akan datang ke sini lagi. Winda, tolong jaga baik-baik bayi dewasa ini. Dan satu lagi untukmu," ucap Lisa dengan mata tertuju kepada Louis. "Jaga sikapmu. Kalian hanya berdua di ruangan ini," ucap Kak Lisa masih menggoda. Kemudian, Lisa menyuruh Nico untuk mengantarkan dia pulang. "Ah, memangnya apa yang bisa aku lakukan dengan keadaanku yang seperti ini?" Louis merasa kesal dengan kakaknya.
Mana kakak tahu? Ucap Lisa sambil tersenyum penuh arti. Winda hanya bisa diam, dan tersipu malu. Sekarang hanya tinggal Louis dan Winda yang ada di dalam kamar. Suasana di kamar itu menjadi sangat canggung. Winda sedang memainkan rambut hitam panjangnya yang lurus terurai, untuk mengusir rasa canggungnya. Kemudian, mengesampingkan rambutnya ke sisi depan sebelah kanan semua. Sehingga leher sebelah kiri yang putih mulus itu pun terpajang dengan sempurna. Pemandangan menggiurkan itu sangat menarik perhatian Louis. Tanpa sadar, Louis menelan ludah. Bibirnya sedikit terbuka melihat leher putih mulus Winda yang begitu menggoda hasratnya. Seketika itu, Louis langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. "Sayang. Aku takut," ucap Louis dengan lirih, namun masih terdengar oleh Winda. "Takut kenapa?" tanya Winda sedikit heran kepada pria di depannya itu. Aku takut tidak bisa menahan hasratku untuk mencumbu lehermu." Wajah Louis mulai memerah sambil melirik ke arah leher Winda yang terbuka. Winda mengikuti arah pandangan mata Louis, kemudian merapikan rambutnya untuk menutupi lehernya lagi. Winda hanya menahan tawa. "Kamu baru lihat leherku saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau lihat bagian lain yang lebih?" ucap Winda menggantung kalimatnya. Winda merasa tingkah Louis yang sangat begitu lucu. Bagi seorang pria dewasa yang tampan dan mapan, tentu saja dia bisa mendapatkan gadis yang dia inginkan, dan melakukan apapun yang dia mau. Melihat keluguan Louis, Winda menjadi tertarik untuk menggodanya. "Kamu menantangku?" tanya Louis sambil menarik tangan Winda. "Memangnya apa yang bisa kamu lakukan sekarang?" ucap Winda sambil mengamati kondisi Louis yang masih lemah. Louis tidak menjawab pertanyaan dari Winda, dia hanya melihat wajahnya dengan sangat serius. Tatapan misteriusnya membuat Winda menjadi salah tingkah. "Ada apa dengan wajahmu?" tanya Louis. Seketika itu, Winda meraba-raba wajahnya, untuk memastikan apakah ada yang salah dengan wajahnya. Winda jadi teringat kejadian di tempat kerjanya tadi. Apa Ari tanpa sengaja telah melukainya, tapi Winda tidak merasakan ada yang sakit di wajahnya. "Mendekatlah. Biar aku periksa," ucap Louis masih memasang wajah serius. Louis meraih leher Winda dengan tangannya, dan cup. Bibir Louis mendarat secepat kilat di bibir lembut Winda. Seketika itu, kehangatan menjalar ke seluruh tubuh mereka berdua. Hasrat yang sudah lama tertunda, kini telah terlampiaskan. Desahan-desahan lembut Winda, membuat pergerakan bibir Louis semakin liar menyusuri setiap sudut lidah gadis itu. Kerinduan yang beberapa hari terpendam, akhirnya timbul ke permukaan. Sudah cukup puas keduanya saling bersilat lidah menyalurkan hasrat kasih sayang mereka. Setelah beberapa saat, keduanya berhenti bercumbu dan mulai mengatur nafas yang masih memburu. Louis memandang Winda dengan rasa penuh cinta. Setelah dirasa cukup memberi kekasihnya sedikit obat rindu, kemudian Winda perlahan mendorong dada Louis. Malam ini, Winda tidur di sofa samping tempat tidur Louis. Louis melihat Winda yang sudah mulai terlelap di atas sofa panjang itu. Keesokan harinya, ketika Lisa datang di kamar Louis, Lisa disuruh untuk segera ke ruangan Dr. Faisal yang menangani Louis. Karena ada beberapa hal yang harus dia beritahukan kepada keluarga pasien. Kemudian, Lisa melangkah dengan cepat menuju ke ruangan Dr. Faisal yang diantar oleh salah satu perawat. "Silakan masuk. Dr. Faisal sudah menunggu Anda di dalam," ucap perawat itu. "Selamat pagi dokter. Perkenalkan, saya Lisa, kakaknya Louis." Sapa Lisa tersenyum dengan ramah. "Oh, silakan duduk. Saya Dr. Faisal yang menangani pasien Louis. Langsung saja ke intinya ya. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada tunangan adik Anda sebelumnya, bahwa..." Ucapan Dr. Faisal langsung dipotong oleh Lisa. "Maaf dokter. Wanita itu bukan anggota keluarga kami. Dia hanya teman adik saya. Jadi, saya sama sekali belum tahu tentang kondisi kesehatan adik saya saat ini. Bisakah dokter menjelaskan lagi kepada saya?" tanya Lisa dengan hati-hati, karena takut menyinggung Dr. Faisal. "Baiklah. Tidak masalah. Akan saya ulangi lagi. Jadi begini." Dr. Faisal menjelaskan kepada Lisa tentang kesehatan Louis secara terperinci. "Jadi seperti itu keadaan adik Anda Nona Lisa. Karena pendarahan di kepala Louis yang terus-menerus, yang menyebabkan penekanan di batang otaknya.
Jadi, itu sungguh sangat membahayakan jiwa saudara Louis. Setelah mendengar semua penjelasan dari Dr. Faisal, seketika itu badannya menjadi lemas. Mulutnya mengangah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lalu, berapa lama Louis akan bertahan, dokter? Lisa bertanya dengan tubuh gemetar, dengan air mata yang mulai menggenang di kedua bola matanya. Semua itu tergantung dari tubuh saudara Louis. Berdoa saja, semoga ada keajaiban yang datang untuk menyembuhkannya. Apakah ada yang bisa kita lakukan, dokter? Tanya Lisa. Operasi hanya bisa menghentikan pendarahannya untuk sementara. Itu pun akan sangat beresiko bagi keselamatan pasien. Tingkat keberhasilannya hanya 50% saja. Tapi, jika operasinya gagal, pasien akan mengalami kelumpuhan seumur hidup. Kemudian, Lisa tidak mampu lagi untuk menahan air matanya yang telah mengalir di pipinya. Ya Tuhan, kumohon, bermurah hatilah. Kasihanilah hamba-Mu ini. Jangan biarkan hamba sendirian dengan mengambil adik hamba. Hamba sudah cukup merasakan kehilangan kedua orang tua hamba. Lisa berdoa dalam hati, memohon agar Louis bisa sembuh dengan apa yang sudah dialaminya sekarang. Lisa tertunduk dengan air matanya yang terus menetes, dan kedua tangannya saling menggenggam di atas pangkuannya. Di ruang VIP 7A. Saat itu, Winda sedang menyuapi Louis yang terbaring di ranjangnya. Kemudian, Lisa berjalan masuk ke kamar Louis dengan pandangan yang kosong. Dia sadar, bahwa masih ada Winda di samping adiknya itu. Wanita yang sangat dicintai oleh Louis. Sesaat, pikirannya melayang memikirkan nasib adiknya. Dia baru saja mulai merasakan kebahagiaan setelah kepergian kedua orang tuanya. Tapi, tidak disangka, sekarang malah diberi cobaan seberat ini. Air matanya akan membasahi wajahnya lagi, jika tidak disadarkan oleh suara adiknya. Kakak baru datang? Tanya Louis sambil melihat ke arah jam dinding. Lisa segera menguatkan hatinya, dan berjalan mendekati Louis di samping ranjangnya. Tiba-tiba, Lisa memeluk adiknya itu dengan kuat. Seakan-akan memberikan Louis kekuatan untuk bertahan. Louis menjadi bingung dengan tingkah laku kakaknya yang tiba-tiba menjadi aneh. Kakak kenapa? Tanya Louis dengan khawatir. Ah, tidak apa-apa. Ucap Lisa sambil melepas pelukannya. Kakak hanya merindukanmu. Perhatian Winda sama kamu membuatku cemburu. Kakak menjadi tidak berguna jika sudah ada Winda di sampingmu. Kakak jangan bilang seperti itu. Kalian berdua sama-sama penting untukku. Iya, kakak tahu. Winda hanya tersenyum melihat tingkah laku kakak beradik itu. Dia juga merasa sangat senang, karena bisa menjadi bagian dari kebahagiaan mereka. Winda, kapan kamu rencana mau pulang ke Indonesia? Tanya Lisa. Siang ini, Kak. Kenapa harus buru-buru? Aku masih membutuhkanmu di sini. Ucap Louis protes kepada Winda. Maksudku, setidaknya, besok pagi saja baru pulang. Temani aku 1 hari lagi ya. Please? Hahaha. Baiklah. Winda tertawa kecil melihat ekspresi wajah Louis yang memelas seperti anak kecil. Sebaiknya kamu pergi sarapan dulu di kantin, sekalian menghirup udara segar. Biar kakak yang menemani Louis di sini, ucap Lisa kepada Winda. Louis merasa keberatan untuk jauh dengan Winda. Namun, berbeda dengan Winda, yang ingin memberikan waktu berdua bersama Louis. Mungkin ada hal penting yang perlu mereka bicarakan. Iya kak, aku pergi ke kantin dulu, ucap Winda sambil melemparkan senyuman kepada Louis. Setelah Winda keluar dari kamar Louis, kemudian Lisa duduk di pinggir ranjang sambil memegang tangan adiknya, dan menatapnya dengan sayu. Matanya mulai berkaca-kaca. Louis, kakak tadi bertemu dengan Dr. Faisal, dan beliau menjelaskan tentang kondisimu saat ini. Dokter mengatakan. Lisa menceritakan semuanya kepada Louis. Bagaimanapun juga, adiknya itu berhak tahu dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Agar dia bisa mengambil keputusan secepatnya, dan menyiapkan dirinya pada kondisi yang terburuk sekalipun. Jadi, bagaimana menurutmu? Apa kamu bersedia dioperasi? Tanya Lisa dengan sedih. Aku butuh waktu untuk berpikir, dengan resiko yang mungkin terjadi kepadaku. Ucap Louis tetap tenang. Dia menyembunyikan ketakutannya tentang kondisi kesehatannya. Perasaannya takut, bagaimana jika kekasihnya itu tahu tentang semua ini? Batin Louis dalam hati.
Louis juga tidak mau membuat Kak Lisa semakin sedih. Karena Louis tahu persis perasaan kakaknya seperti apa sekarang. "Apakah kamu akan memberitahu Indah?" ucap Kak Lisa merasa iba. "Entahlah Kak. Aku sendiri pun tidak tahu sebaiknya harus bagaimana," ucap Louis sambil melamun. "Baiklah. Kakak serahkan semuanya sama kamu. Kakak akan tetap merahasiakannya, sampai kamu menyuruh kakak untuk membuka mulut." "Terima kasih Kak." "Oh iya. Kakak jadi teringat sesuatu. Kakak akan memberi pelajaran kepada Lucy. Gadis itu sudah benar-benar tidak tahu etika," ucap Lisa dengan geram. "Tidak perlu Kak. Jika kakak melakukannya, itu hanya akan memperpanjang masalah. Bagaimanapun juga, Lucy adalah temanku dari kecil," ucap Louis meredam kemarahan Lisa. "Tapi dia sungguh keterlaluan. Kakak ingin menjambak-jambak rambutnya, karena dia terus saja mengganggumu. Dia sungguh egois. Sejak kecil dia selalu membuntutimu, bahkan kakakmu sendiri dicemburui olehnya. Apa kamu tidak merasa risih? Kakak saja merasa tidak tahan melihatnya." Lisa terus mengomel, tapi Louis malah tertawa melihat kakaknya seperti itu. "Apa? Hei, kenapa kamu malah menertawakanku?" ucap Lisa semakin kesal.